Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidul ayyam wasyuhur wa madha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asallahu ta'ala bil huda wan nur. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, ayyuhal hadirun al kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkamati tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin as-shaimin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui mimbar yang singkat ini Al-Fakir Al-Dhaib selaku khatib mengajak marilah kita bersama-sama dalam kesempatan yang mulia ini berusaha dan terus berupaya untuk meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan kita berusaha untuk meninggalkan daripada larangannya secara totalitas. Hanya dengan bekal takwa inilah yang dapat menghantarkan kehidupan kita bahagia dan selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua tergolong di hadapan Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat terakhir kita berada di bulan suci Ramadan. Atau sebagian saudara kita berakhir Ramadannya pada hari ini. Kita masih menjalankan saum, menjalankan ibadah puasa karena mengikuti daripada ketetapan pemerintah, di mana sama-sama kita menyaksikan, melihat keputusan daripada Kementerian Agama, karena sebagian besar tidak terlihatnya hilal, sehingga diistikmal, disempurnakan bilangan Ramadan pada periode tahun ini, yaitu digenapkan sampai 30 hari. Kita berharap mudah-mudahan sepanjang selama 1 bulan full penuh Ramadan, semua rangkaian amal ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, termasuk zikir kita, sedekah kita, tadarus kita, infak sedekah kita, semuanya mudah-mudahan senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama diperintahkannya kita sebagai seorang orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah saum, ibadah puasa dan rangkaian ibadah lainnya. Tujuan utamanya ialah supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka oleh karena itu kepada jemaah yang giat, yang rajin ibadahnya di bulan Ramadan, jangan hanya sementara, tapi paling tidak kita pertahankan
Itu tanda sebagai kita berhasil dalam menjalani pendidikan, training selama bulan suci Ramadan ini. Sehingga meningkatlah kualitas ibadah kita. Kebiasaan yang baik paling tidak sekurang-kurangnya kita pertahankan. Kapan? Setelah Ramadan. Selesai Ramadan. Karena ujung kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di Al-Qur'an tentang perintah puasa, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimahullah, takwa itu apa? Adalah buah dari ketaatan kita yang kita kerjakan. Prestasi tertinggi derajat keimanan seorang di hadapan Allah ialah takwa. Maka semua ibadah yang kita kerjakan, target akhirnya ialah takwa. Kita puasa supaya menjadi orang bertakwa. Kita melakukan zakat, infak, sedekah supaya menjadi orang bertakwa. Kita menjalankan daripada solat, sunnah, dan wajib supaya menjadi orang bertakwa. Target akhirnya takwa. Hasil, prestasi yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman adalah takwa. Hadirin rahimahullah, timbul pertanyaan. Lalu siapa orang yang mendapatkan gelar takwa itu? Sambil kita introspeksi, evaluasi, muhasabah diri, kita ini sudah berada di penghujungnya. Ramadan besok udah mau pergi. Masya Allah, tidak ada jaminan yang akan datang. Tahun-tahun akan datang kita bertemu lagi. Mari timbul pertanyaan, lalu siapakah orang yang mendapatkan gelar takwa itu? Orang yang mendapatkan gelar takwa, kan itu harapan takwa itu. Seperti kita sakit tuh ya, minum obat, harapannya supaya sembuh. Anak kita disuruh belajar, tujuannya supaya pinter, ada harapan. Jadi dengan kita ini banyak pelajaran, materi, pendidikan di bulan Ramadan ini, Allah ingin mendidik di dalamnya tersebut. Apa yang kita bisa petik? Apakah betul-betul kita menghantarkan hamba-hamba Allah yang bertakwa, gitu Pak? Orang yang mendapatkan gelar takwa itu dapat dilihat daripada tanda dan cirinya. Kenapa saya bilang dikatakan harus ada tanda dan cirinya? Karena segala sesuatu mempunyai ciri-ciri. Dan ciri-ciri itu membentuk identitas sekaligus menentukan kualitas. Misalnya, gajah diburu karena gadingnya. Ada kualitas, hilang cirinya, hilang kualitasnya. Contoh lain, badak dikenal ciri dengan culaknya. Ada cirinya. Indah sangat, rusak itu indah karena tanduknya. Rusak itu indah karena tanduknya. Hilang cirinya, maka hilang pula daripada kualitasnya. Hadirin rahimahullah, jika ciri tersebut hilang, maka hilang pula daripada kualitasnya. Begitu pula orang yang bertakwa, ciri-cirinya Allah sebutkan di Al-Quran. Apabila ciri ini ada, maka kita akan menjadi pribadi seorang bertakwa di hadapan Allah yang berkualitas. Nanti ciri-cirinya Bapak hadirin bisa lihat surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133 sampai 134, juz yang keempat, di mana surah Ali Imran ini surah terpanjang kedua setelah Al-Baqarah. Ini sudah populer yang disampaikan oleh para guru kita. Allah ingatkan di Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mencari ampunan dari Tuhanmu, yang surga seluasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Pada ayat 134-nya Allah menyebutkan ciri-cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri yang pertama, mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya baik di lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, menahan emosi amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai, suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimahullah, salah satu yang Allah sebutkan daripada tanda ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, yaitu memaafkan daripada kesalahan orang lain. Inilah yang disebut dengan kecerdasan sosial. Kenapa? Karena dalam kehidupan bermasyarakat ada 1000 masalah yang selalu menyertai kehidupan bersama. Tentunya pasti di dalamnya beredar fitnah, ghibah, dusta, namimah, dan lain sebagainya. Maka orang yang bertakwa tidak lari daripada situasi ini. Kalau bahasa Judina Minjet, orang minta maaf gampang, telat maaf ya, kena senggol maaf ya, yang berat itu memaafkan, meridhoi. Makanya orang yang bertakwa, Masya Allah, begitu ringannya memaafkan kesalahan daripada orang lain. Ringannya seperti apa? Seperti kapas tertiup angin. Ringan tanpa dendam, ikhlas tanpa syarat. Masya Allah, dengan memaafkan insya Allah hati menjadi lapang, pikiran menjadi tenang. Justru sebaliknya, mohon maaf, kalau orang udah sulit untuk memaafkan, ini bukan ciri orang yang bertakwa. Bahkan dadanya sempit, hatinya dipenuhi rasa dendam, akhirnya menggumpal jadi penyakit hati. Apalagi nih besok nih, Masya Allah, saya sedikit lurusin. Kadang-kadang kalau kita berjumpa, mila aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Itu bukan artinya. Mila aidin artinya semoga engkau tergolong orang yang kembali persucian. Wal faizin, semoga engkau beruntung. Jawabannya amin. Ini kadang-kadang kalau udah mila aidin wal faidin minta maaf lahir batin, salah. Yang benar taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa iyyakum. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu. Gitu, Pak. Ini yang sudah lubrah, udah biasa. Pokoknya kalau minal aidin wal faidin sangkanya udah minta maaf aja lahir batin. Jawaban kita, ya Allah sama-sama. Allah Akbar. Nabi sendiri maaf. Kalau menyangkut dirinya pribadi, Rasulullah maafkan. Tapi kalau agama yang diganggu, Nabi Muhammad memeranginya. Bukankah sepanjang Ramadan kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa. Ya hadis sahih yang bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Subhanahu wa taala maaf, suka maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah. Timbul ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan daripada fa'fu anni, kok enggak fa'fu firli? Katanya redaksinya kalau fa'fu firli itu hanya menutupin dosa. Kita ini semuanya yang punya dosa cuma Allah tutupin. Tapi kalau udah fa'fu anni, itu kalimatnya benar-benar totalitas, nggak ada bekas-bekas dosa. Makanya kalau kita kalau udah maafkan orang, nggak ada embel-embel, tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, terakhir sebagai penutup dari khutbah ini, sampai Rasulullah SAW suatu ketika berkumpul dengan sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang ikhlas. Muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, qalu fina man la dirhama wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya dunia, nggak punya dirham, pokoknya bangkrut dah, nggak punya apa-apa udah.
Rasulullah tersenyum. Perhatikan hadis ini. Faqala innal muflisah min ummati. Orang yang benar-benar bangkrut, kata Rasulullah, nanti ada golongan dari umatku yang datang, ia membawa segudang amalnya. Mayyati yaumal qiyamah. Datang. Ini orang hebat nih. Yang namanya sholat nggak pernah berhenti. Sholatnya hebat. Wasyami. Yang namanya puasa. Masya Allah. Rajin, rutin. Wazakatin. Dia nama zakat, impak di mana-mana. Tapi ia punya pribadi, perilaku yang kurang baik. Jadi kalau ngomong nggak dijaga. Sehingga banyak orang yang terluka, yang tersakiti. Hati-hati nih. Ketika amal itu ditimbang, dihisap, berdatangan orang yang muncul, yang dulu pernah disakiti, belum dimaafkan. Dikurangi amalnya. Sampai amal begitu banyak tadi, habis ludes. Itu bangkrut tuh. Sementara orang yang ngantri masih banyak, belum kebagian. Masya Allah. Sampai kata Rasulullah, ukhida khotoyahum. Kalau kebaikannya udah habis untuk dibagikan, maka gendonglah. Apa gitu gendong? Pikulah dosa-dosa mereka itu. Sehingga orang ini terlempar ke dalam jurangnya api neraka. Itulah bangkrut. Na'udzubillah. Mudah-mudahan insya Allah kita besok bisa terapkan, kunjungi kerabat kita yang terdekat, betul-betul pada jamaah kita, para tetangga kita, karena tidak ada pemberian yang lebih berharga selain pemberian maaf. Tidak ada tali yang lebih kuat selain tali silaturahim. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan insya Allah di tahun-tahun akan datang kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.